Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B15A akan mempresentasikan tugas kami yaitu aplikasi penerjemah CB untuk SLB Bina Kasih. Pertama-tama, anggota kami adalah Rafa Mufid Akila sebagai PM-nya, Rian Dawi Syabella, Sinta Alia Aulianingrum, Muhammad Aryan Fikri, Yapir Albertus, dan Ahlia Rahmadayani Supriyadi. Next. Pertama-tama pendahuluan. Latar belakang dari aplikasi kami itu, di SLB Bina Kasih Bandung, keterbatasan jumlah penerjemah bahasa isyarat menyulitkan komunikasi antara siswa tunarungu dengan guru dan orang tua. Banyak pihak belum memahami bahasa isyarat sehingga siswa harus mengandalkan kemampuan vokal. Sekolah memberikan latihan vokal melalui peniruan mimik guru, namun sebagian siswa kurang percaya diri karena khawatir pengucapan mereka tidak jelas. Situasi ini menandakan perlunya solusi alternatif untuk mendukung komunikasi yang lebih inklusif dan efektif. Selanjutnya, ada deskripsi keseluruhan sistem yang akan dibacakan oleh Aulia. Di deskripsi umumnya, aplikasi ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara penyandang tunarungu dan masyarakat umum. Target pengguna utamanya yaitu penyandang tunarungu dan aplikasi bakal dioperasikan pada perangkat seperti smartphone atau tablet dengan kamera dan mikrofon. Desain aplikasi juga disesuaikan dengan peraturan negara dan teknologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alia. Selanjutnya ada antarmuka pemakai. Yang pertama ada layar. Tampilan aplikasi ini akan otomatis menyesuaikan ukuran layar perangkat. Warna dan font yang digunakan disesuaikan dengan tema aplikasi agar nyaman dilihat dan mudah dibaca. Untuk tombol dibuat jelas dan mudah dikenali. Navigasi antar menu dirancang intuitif serta setiap interaksi tombol memberikan feedback. Selanjutnya ada icon. Icon dibuat sesuai tema aplikasi, berukuran sesuai dengan layar dan menggunakan icon yang konsisten pada aplikasi. Untuk input memiliki guidance pada saat melakukan input dan memiliki validasi untuk mencegah kesalahan. List lain antarmuka pengguna itu ada login, registrasi, video, speech to text, history, dan profil yang tersedia untuk pengguna. Untuk antarmuka perangkat kelas, terdapat sensor kamera, mikrofon, speaker, dan display yang dibutuhkan oleh aplikasi. Antarmuka perangkat lunaknya itu aplikasi yang membutuhkan modul berikut, yaitu seperti speech recognition module, gesture recognition module, dan text-to-speech module. Untuk antarmuka komunikasinya, memanfaatkan antarmuka standar Android seperti kamera X atau kamera 2 untuk mengakses kamera serta audio record atau media recorder untuk menangkap input suaranya. Untuk seluruh komunikasi data menggunakan format standar seperti video frame. Data yang diterima ditransmisikan melalui pipeline aplikasi menggunakan teknik komunikasi antar komponen. Hasilnya ditampilkan secara real-time pada antarmuka pengguna. Selain itu, aplikasi juga memanfaatkan penyimpanan lokal. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Yapir. Oke, selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Di sini terdapat 14 functional requirement, mulai dari pengguna dapat membuat akun, pengguna dapat login, pengguna dapat membedakan gerakan tangan, aplikasi dapat mendeteksi alfabet dalam bahasa isyarat CB, kemudian aplikasi dapat mendeteksi kata dan frasa, aplikasi dapat menerjemahkan gerakan tangan CB, aplikasi dapat mengkonversi teks menjadi suara, kemudian pengguna dapat melihat hasil terjemahan CB dalam bentuk teks, aplikasi dapat menyimpan hasil terjemahan, kemudian pengguna dapat mendengarkan hasil terjemahan berupa suara, kemudian aplikasi dapat mendeteksi suara, kemudian aplikasi dapat menampilkan hasil deteksi, dan terakhir ada pengguna dapat melihat riwayat hasil terjemahan.
Dari functional requirement tadi akan diubah menjadi sebuah use case diagram. Di sini terdapat dua aktor, yaitu pengguna dan sistem aplikasi, kemudian berupa relasinya dengan tiap use case. Setelah dari use case, kita akan membuat sebuah use case skenario. Sebagai contoh, di sini ada sebuah scan gerakan tangan. Di sini kita mengidentifikasi masalah seperti mengakses kamera, tujuannya untuk apa, kemudian deskripsinya, dan aktor yang akan melakukan use case tersebut. Kemudian ada kondisi awal dan basic skenario yang akan terjadi, kemudian kondisi akhir yang diekspektasikan akan dilakukan oleh sistem. Kemudian dari use case skenario akan dibuat sebuah activity diagram. Di sini sebagai contoh ada register, di mana swimlane-nya ada dua, yaitu user dan sistem. User dimulai dengan membuka aplikasi, kemudian registrasi akun, kemudian akan dikerjakan oleh sistem untuk menampilkan halaman registrasi. Ketika user sudah memasukkan data diri seperti username dan password, maka sistem akan mengecek apakah data tersebut valid atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali kepada user untuk meminta username dan password. Jika valid, maka data akan disimpan. Kemudian sistem akan menampilkan halaman utama dan user sudah memasuki halaman utama. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan non-fungsional, di sini ada 8 kebutuhan non-fungsional yang penting, yaitu availability, reliability, ergonomi, portability, memory, response time, safety, dan security. Untuk availability, yaitu aplikasi harus tersedia selama 24 jam setiap hari untuk mendukung pengguna SLB. Kemudian reliability, aplikasi dapat beroperasi tanpa gangguan. Untuk ergonomi, aplikasi dapat menyediakan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami. Portability, aplikasi berjalan pada berbagai perangkat Android, minimal versi 8. Kemudian untuk memori, aplikasi menggunakan memori lebih dari 150 MB untuk menjaga performa perangkat. Kemudian untuk response time sendiri, aplikasi merespon input pengguna dalam waktu kurang dari 2 detik. Dan safety, aplikasi harus menghindari crash atau freeze saat digunakan. Untuk security, akan diterapkan sebuah two-factor authentication. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bella. Selanjutnya ada arsitektur sistem. Front-end, jika menggunakan basis web server dari Teachable Machine akan menggunakan TensorFlow JavaScript. Sementara untuk Python model kemungkinan besar dapat diimplementasikan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk basis web, dan Kotlin Android Studio untuk versi mobile. Backend yang akan digunakan yaitu sebuah aplikasi berbasis Python dengan memanfaatkan library dari MediaPipe untuk mendeteksi gerakan tangan dan menerjemahkan berdasarkan bentuk vertex yang sudah dilatih oleh model sistem. Kami juga bisa memanfaatkan Teachable Machine untuk membuat AI model yang dapat dilatih agar dapat memahami bahasa isyarat dan implementasi pada basis web. Database yang digunakan adalah MySQL karena paling mudah untuk di-manage dan sudah memiliki fitur bawaan untuk enkripsi data tanpa perlu menginstal library eksternal. Selanjutnya ada perancangan basis data. Ini adalah contoh dari sequence diagram untuk kasus terjemahan CB. Diagram ini menggambarkan alur komunikasi antara interface, recognition, translation, dan gestur. Di sini ada contoh dari kelas diagram untuk sistem terjemahan CB. Diagram ini menunjukkan struktur data dan relasi antar kelas. Ada kelas user, session, recognition, translation, dan gestur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafa. Baik, di sini untuk perancangan antarmuka, kami telah membuat beberapa desain antarmuka untuk aplikasi. Di sini ada dari landing page untuk login dan sign up. Kemudian ada recognition video. Kemudian ada menu juga, ada history, dan tampilan untuk speech to text.
Dan selanjutnya tahapan skema pengujian. Pada skema pengujian ini merupakan salah satu proses penting untuk menguji aplikasi, apakah fungsional aplikasi ini berjalan baik atau tidak, apakah dalam aplikasi ini memiliki bug atau tidak. Beberapa skema pengujian yang kami gunakan adalah unit testing, yaitu pengujian untuk menguji fungsi dan metode. Kemudian ada integration testing, itu digunakan untuk menguji interaksi antar modul atau antar unit. Kemudian ada functional testing. Functional testing ini berfungsi untuk menguji aplikasi sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan dari usernya. Kemudian ada acceptance testing, yaitu menguji sistem kepada end user. Kemudian yang terakhir ada security testing, yaitu menguji keamanan dari aplikasi ini sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.